Shalom adik-adik. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu Online GKJ Kebumen. Oh ya adik-adik, hari ini Kak Dian membawa satu teman baru. Ada Kak Tania dan para pemain musik. Ada Kak Yohana, Kak Dion, dan Kak Deska. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan semua para pemain musik dan kakak. Nah, di hari Minggu yang ceria ini kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Adik-adik, sebelum memulai kegiatan sekolah minggu pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Bapa, kami sebentar lagi akan memuji dan memuliakan nama-Mu, serta kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang urapi kami satu persatu, agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang adalah waktu yang kita tunggu-tunggu. Setelah ini, kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semuanya menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi. Halo adik-adik dan anak-anakku semua yang sedang di rumah. Hari ini kita sekolah minggu online lagi. Bagaimana kabarnya? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang sukacita di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, Ibu ajak kita berdoa bersama-sama. Mari dengan sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami akan sekolah minggu bersama. Mari Tuhan, Engkau yang tolong setiap kami untuk memahami kebenaran firman-Mu.
Urapi kami Tuhan, supaya firman-Mu yang disampaikan itu seperti benih yang ditanam di dalam hati kami dan yang akan bertumbuh, berbuah, dan jadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Kiranya iman kami di dalam Engkau semakin kuat Tuhan ketika kami mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ibadah sekolah minggu online ini. Haleluya, haleluya, amin. Oke, shalom anak-anak semua. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Injil Matius. Anak-anakku semua, Alkitabnya disiapkan dulu. Kita mau membaca dari Injil Matius pasal yang terakhir. Jadi, Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai ayat 20. Diberi perikop perintah untuk memberitakan Injil. Kita baca bersama-sama dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan Injil Matius yang kita sama-sama sudah baca. Di ayat yang ke-19 tadi dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Hari ini anak-anak semua, kita mau sama-sama belajar. Kita mau mengenal tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sering kita kenal sebagai Tritunggal. Tapi seperti apa Tritunggal itu? Kita mau sama-sama belajar. Ini ibu punya sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini, lihat, kalau ibu pegang dari ujung ke ujung, ini lingkarannya nggak ada ujungnya. Jadi Tuhan itu satu, Allah itu satu. Allah itu seperti yang kasihnya tidak pernah berkesudahan, tidak pernah mentok, kasihnya nggak pernah habis. Jadi seperti lingkaran ini kalau dipegang, dia nggak pernah berhenti, akan berputar. Jadi kasihnya selama-lamanya. Allah itu kasihnya kekal. Kita mengenal Allah Bapa di dalam pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa. Allah Bapa kita kenal Tritunggal itu sebagai Allah yang berkarya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah datang, Allah memimpin, menuntun bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Kita juga mengenal Allah, Allah yang kasih. Jadi Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, kasihnya selama-lamanya. Allah tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita, sama seperti ini. Nah, kemudian kita mengenal Tuhan Yesus Kristus yang kedua. Pribadi Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ini ketika ibu Allah yang sama, Allah yang ada di surga, juga Allah yang ada di hati kita. Jadi Tuhan dengan kemahakuasaannya bukan berarti, oh Tuhan kalau ada di surga, Tuhan gak ada di hatiku. Tuhan yang ada di surga, juga Tuhan yang ada di hati kita. Sama seperti Tuhan Yesus, Dia Tuhan dalam wujud manusia yang kita kenal sebagai Tuhan penebus, sebagai Tuhan Juru Selamat kita, sebagai pengantara manusia kepada Tuhan.
Jadi kita mengenal Tuhan Yesus juga mengenal Allah. Kita mengenal Bapa itu Sang Pencipta yang menciptakan semuanya. Kita juga mengenal pribadi Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Tapi Tuhan itu adalah satu. Nah, kalau adik-adik tahu bentuk ini Ibu taruh sini dulu. Nah, segitiga ini memiliki berapa sisi? Kita tadi sudah 1, 2, dan 3. Kita mengenal Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, Ibu punya sesuatu juga. Kita mengenal Bapa Sang Pencipta. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Dia yang Maha Kudus, Dia Allah yang kekal, yang awal dan yang akhir. Dia adalah Raja segala raja. Kita mengenal Allah Bapa dari karyanya ketika perjalanan bangsa Israel ke Mesir. Lalu kita mengenal sebagai Tuhan Yesus. Dia lahir ke dunia sebagai manusia. Tuhan menjadi daging untuk menyelamatkan kita, dan karyanya adalah karya penebusan, karya penyelamatan. Seperti yang Ibu tadi bilang, Dia perantara Allah dan manusia. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa datang kepada Bapa. Kenapa? Karena Bapa dan Allah itu adalah satu dan pribadi. Dan yang ketiga, kita mengenal Allah Roh Kudus. Kemarin, yang firman kemarin, janji ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan bahwa akan mengirim menolong kepada seorang penolong yang akan menolong kita. Nah, tugasnya Roh Kudus ini menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus menuntun hidup kita sebagai anak-anak Allah. Juga Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus juga penolong, Roh Kudus katakan penasehat dan juga penghibur. Ketiganya ini adalah Allah yang satu, dengan karya yang Allah Bapa lakukan, yang karya Allah Putra lakukan, dan karya Roh Kudus. Semuanya masih berkarya dalam hidup kita. Jadi Allah Roh Kudus, Allah Bapa, dan Allah Putra masih berkarya sampai sekarang, yang kita kenal dengan Tritunggal. Jadi adik-adik gak usah khawatir, apapun yang adik-adik alami, adik-adik bisa berdoa seperti dalam pengakuan iman kita. Kita percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit bumi, dan kepada anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan juga kepada Roh Kudus. Ketiganya ada dalam hidup kita, yang ada di surga, yang bertahta di surga, juga ada di dalam hati kita, yang menyertai hidup kita. Adik-adik miliki iman, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus, bahwa Allah Bapa dan Allah Roh Kudus terus senantiasa berkarya dalam hidup kita. Bukan berarti zaman dulu kan Bapa itu menyelamatkan bangsa Israel. Sekarang pun Bapa juga masih berkarya. Kita berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti ketika Tuhan Yesus mengajarkan juga, kita berdoa Bapa kami. Tuhan Yesus juga mengajarkan, baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka Allah yang terus-menerus berkarya sampai kesudahannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita semakin bertumbuh di dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan. Caranya gimana? Kita bisa mengenal Bapa, mengenal Putra, dan mengenal Roh Kudus dalam persekutuan kita di dalam Tuhan. Jadi Ibu selalu mengingatkan, ayo rajin baca Alkitab, rajin berdoa supaya kita semakin pengenalan akan Tuhan semakin ditambahkan.
Dan jangan lupa, bukankah Roh Kudus adalah roh kebenaran? Kita minta Roh Kudus yang di dalam hati kita menerangi setiap firman yang kita renungkan. Demikian firman Tuhan hari ini. Nanti dengan Ibu akan melanjutkan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melanjutkan dengan aktivitas. Aktivitasnya apa? Nanti adik-adik akan tahu. Bahan-bahannya dulu kita akan pakai kertas lipat. Sudah punya di rumah? Warnanya, warna yang sisa kemarin adik-adik buat aktivitas boleh. Mau pakai hijau, orange, coklat, boleh. Terus juga kertas HVS dan gunting untuk motong penggaris. Kalau anak-anak pakai cutter, cutternya itu mana ya? Di sini tadi. Pakai cutter. Hati-hati dengan bantuan orang tua. Terus ada ini. Dan juga ini namanya apa ya? Karet atau kolor ya, karet elastis. Jadi ibu punya yang ukurannya kecil sama ukurannya besar. Ada bando juga. Bando ini buat apa ya intinya? Alternatif. Kalau adik-adik nanti nggak ada ini, bisa pakai bando. Lalu plastik laminating. Ini plastik laminating. Harganya Rp1.000 kalau beli begini. Tapi nanti kalau adik-adik ada bendanya di laminating langsung bayarnya 3.000. Jadi kalau adik-adik mau minta mama papa gosokin di rumah, bisa beli yang lembaran aja. Kita akan mulai aktivitasnya. Kita mau buat mahkota Bapa Sang Pencipta, Bapa yang kudus, yang maha kuasa, Bapa yang maha tahu, dan Bapa yang kekal. Kita mau buat mahkota menggunakan kertas lipat. Polanya adik-adik bisa minta tolong papa, mama untuk mencarikan, atau cari gambar di Google, gambarnya di print. Adik-adik bisa motong aja. Kalau ibu polanya sudah ada di sini nih. Jadi ibu langsung buat tanpa pola. Mengguntingnya, nih ibu mau buat yang bentuknya seperti ini. Kita buat mahkotanya dulu. Bentar. Jadi ibu pakai kertas lipat ukurannya separuh saja. Pertama ibu potong bentuk ini. Ini kalau buat polanya sendiri. Lalu yang ini bentuknya memudahkan, memang sudah ada gambarnya ya. Jadi untuk adik-adik yang belum terbiasa gunting seperti itu tidak apa-apa, boleh pakai gambar yang sudah ada, tinggal dipotong. Oke, kita mau buat bentuk mahkota. Kalau kebesaran dikecilin lagi. Nah, mahkotanya sudah jadi. Yang pertama kita buat mahkota menggambarkan Allah Bapa Sang Pencipta, Bapa yang kudus, Bapa yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, dan Allah yang kekal. Yang kedua kita buat untuk salib. Adik-adik tinggal memotong kertas, bentuknya lurus saja. Kalau mau pakai gunting boleh digaris dulu atau langsung. Kalau langsung pakai ini harus hati-hati dengan pengamatan orang tua ya sayang, karena ini tajam. Oke, buat lurus saja, lalu dipotong yang lebih pendek dan lebih panjang. Kita mau buat bentuk salib. Bentuk yang seperti ini. Ini ibu akan tambahin bentuk hati. Jadi buatnya mau warna pink, boleh warna orange. Orange-nya sudah dipakai warna pink.
Selamat kita, perantara Allah dan manusia, juga Tuhan kita, pemilik kita, dan Allah yang beserta dengan kita atau yang kita kenal sebagai Allah Immanuel adalah Tuhan Yesus. Yang ketiga, Roh Kudus. Kemarin kita sudah buat bentuk merpati. Polanya adik-adik sudah buat belum? Pakai kertas warna putih aja. Ini ibu pakainya cuma setengah, nggak apa-apa. Kita potong dulu setengah. Ini ibu buatnya yang besar supaya adik-adik bisa lihat yang di rumah. Nanti buatnya aslinya bentuknya dikecilin, lebih kecil lagi. Ini sama polanya bisa minta tolong papa atau mama untuk buat. Ini cara buatnya yang gunting ya. Kita buat kepalanya, sayapnya, badan sama ekornya. Oke, ini kepala. Badannya sedikit, tuh badan sedikit. Lalu sayap. Sayapnya sedang seperti sedang terbang. Satu, kasih lempung-lempung. Oke, ini sekarang badannya kecil saja. Setelah badan, ekor. Nah, ekornya dibuat melengkung-lengkung juga. Merpati. Merpati adalah lambang dari Roh Kudus. Ingat tadi, Roh Kudus adalah yang menginsafkan kita atas dosa, juga yang menuntun hidup kita sebagai anak-anak Allah, memimpin kita kepada kebenaran. Juga Roh Kudus sebagai penolong yang diberikan Tuhan Yesus untuk menolong kita sebagai penasehat dan juga penghibur. Ini ketiganya akan kita susun. Kita akan susun bersama-sama. Kita mau pakai jasa bawaan aja. Nanti dibereskan. Kalau sudah terbang, sebentar ya, nanti diambil. Terbang, merpatinya yang terbang. Kita mau dandang mahkotanya dulu, posisinya di tengah. Allah Bapa dan Tuhan Yesus, Allah kita. Dan yang terakhir, makanya begini ya nanti ya sayang. Yang terakhir adalah Roh Kudus. Nanti bentuknya seperti ini. Lalu kita akan menggunakan tadi yang ibu bilang plastik laminating. Kita tolong mama untuk diserikain. Ini ibu buat yang lebih besar dari aslinya karena biar adik-adik yang di rumah bisa ngikuti. Kalau ibu buat yang bentuk sebenarnya bentuknya kecil, ini yang sudah jadi. Nah, lebih kecil lagi kan? Tentang mahkotanya Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Sama, ini lebih kecil lagi. Nanti adik-adik di rumah ukurannya ini persis di kepala. Ya, ibu buat dua versi. Satu, kecil ini dipotong. Dan yang kedua, laminatiknya lebar. Lebar ini semuanya dipakai. Untuk apa, Bu? Nah, kita akan
membuat face shield, jadi pelindung muka. Karena adik-adik, anak-anak semua sudah mulai aktivitas di sekolah, ketemu dengan teman-teman, dan kita menggunakan termasuk APD, alat pelindung diri, masker, juga face shield. Nah, kita mau pakai ketika adik-adik nanti ke sekolah bisa pakai ini. Sama nunggu lem tembaknya panas, ibu mau nyiapin yang versi kedua. Versi pertama kita akan pakai bando, versi kedua pakai spons dan mika. Nih, pakai mika dan pakai karet. Ini karetnya kira-kira ukurannya seberapa? Kira-kira nyaman ya? Ini potong. Ini gimana? Kita di sini menggunakan lem tembak. Kenapa kok pakai ini? Supaya plastiknya nggak nempel langsung ke muka. Jadi lubang untuk memasukkan karetnya ya. Ini dimasukkan ke sini. Masukkannya hati-hati karena bisa sobek. Setelah masuk, langsung lem dulu. Lagi di sisi yang satunya. Untuk buat face shieldnya, minta bantu mama, adik-adik nanti kerjainnya bagian potong-potong, bikin aja sama lalu yang potongan yang ini. Kalau yang besar, yang ini, yang versi kedua, pakainya dengan bando. Ini kita mau pasang di sini. Kalian dulu. Kita pasang. Oke. Ini yang versi pertama sudah jadi. Kita lanjutkan yang versi kedua. Putar ya, kira-kira 1-2 ruas jari. Kita mulai dari sini. Selengkap sedikit-sedikit. Putar ya. Stop, kira-kira 2 jari. Ini pasangnya di meja karena lurus. Oke, jadilah face shield kita. Ibu minta bantuan Mbak Tania ya. Ini Mbak Tania mau coba pakai face shield yang mana nih? Ada 2 versi. Ya. Mau yang mana, Mbak? Kalau di sekolah kita warna. Ini adalah salah satu APD, alat pelindung diri. Adik-adik bisa pakai ketika ketemu orang. Kita bisa buka. Nah, kalau yang model bando bisa dibuka. Tapi kalau yang model punya itu kalau dibuka dia akan karetnya lepas. Jadi nanti adik-adik bisa minta mama papa bantu buat dan kira-kira nyaman untuk dipakai. Nanti cari bandonya. Mana sih Mbak Tania? Cari bandonya yang nggak ada giginya ya. Bando yang tidak ada giginya. Kalau bando ada giginya nanti jarinya anak-anak bisa terluka. Jadi ini face shield, alat pelindung diri, dan kita ingat di sini ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Kita
kita pakai juga kita ingat, iya ya, sebenarnya bukan cuma ini alat pelindung diri, tapi Tuhan Yesus, Bapa dan Roh Kudus sebenarnya juga melindungi hidup kita. Percaya, tetap beriman, tetap berdoa, dan jangan lupa mengucap syukur karena ketiganya masih terus berkarya dalam hidup kita masing-masing. Oke, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setelah ini kita akan mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan dapat dikumpulkan setiap hari Senin di kantor gereja. Untuk mengiringi lagu persembahan kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku dapat mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku dapat mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku dapat mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku dapat mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Terima kasih anak-anak dan adik-adikku semua yang setia mengikuti sekolah minggu online dari awal sampai pada akhirnya. Di penghujung ibadah kita mau berdoa sama-sama. Mari sikap doa yang baik, kita sama-sama berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa syukur kami karena kami tahu bahwa kami memiliki Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus
yang sampai hari ini masih berkarya dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami memiliki ketiganya adalah hidup kami. Kami memiliki Tuhan Maha Kuasa yang ada di surga, juga ada yang ada di hati kami. Kami memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami, dan juga Roh Kudus yang mengajarkan kami tentang kebenaran dan menghibur kami dan menasihati kami. Dan hari ini kami memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami berkenan di hati-Mu, dan kiranya apa yang kami taburkan bisa dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, terlebih lagi kami mempersembahkan hidup kami untuk Kau pakai menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Biar kami menjadi saksi-saksi Kristus, biar apa yang kami lakukan, yang kami kerjakan, bahkan apa yang kami pikirkan dan yang kami katakan menyatakan tentang kabar sukacita, tentang pribadi-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online ini. Tuhan Yesus yang menyertai kami masing-masing, keluarga demi keluarga, berkati kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami. Berkati juga Tuhan teman-teman kami sekolah yang dimana kami dalam waktu dekat kami akan berkumpul kembali dengan kesehatan dan sukacita. Kami juga berdoa bangsa dan negara kami dalam proteksi Tuhan. Tuhan yang menolong pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ada shalom, ada damai sejahtera di bumi Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Haleluya, amin. Dan kita berjumpa lagi di minggu depan dengan kakak-kakak dan juga dengan pembawa firman. Adik-adik tetap rajin berdoa, tetap cari Tuhan supaya pengenalan kita akan Tuhan semakin ditambahkan hari lepas hari. Dan pesannya tentang jaga kesehatan, karena masih masa-masa pandemi. Ingat kalau keluar rumah mengenakan masker, hindari kerumunan, dan jaga jarak dengan orang lain. Dan tadi kalau adik-adik sudah buat face shield, APD salah satu alat pelindung diri, pakai masker juga boleh pakai face shieldnya yang kita buat. Dan rajin cuci tangan, jaga kebersihan, makan makanan bergizi, dan tidur yang cukup. Kita mau dadah-dadah dan bilang Tuhan Yesus berkati ya. Tuhan Yesus berkati sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, God bless you.